Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Octaviani dari kelas 12 IPA 2 absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang map in map yang telah saya buat. Yuk kita simak. Nah, inilah materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada 4 sub. Yang pertama, makna dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi dan hak kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita kembali ke sub yang pertama, yaitu makna dan kewajiban warga negara. Di sini saya menampilkan ada 2 sub lagi dalam makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, makna kewajiban warga negara, yaitu segala hal yang harus dilakukan atau wajib oleh masyarakat kepada negara untuk memperoleh haknya. Jadi, di kewajiban warga negara ini bersifat wajib, seperti namanya itu kewajiban. Dalam kewajiban warga negara ini, jika warga menginginkan atau ingin memperoleh haknya secara utuh atau terpenuhi, maka warga tersebut juga harus memenuhi kewajibannya. Nah, yang kedua yaitu makna dari hak warga negara, yaitu kuasa yang dimiliki oleh seseorang sebagai warga negara dari sebuah negara untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diterimanya. Dari kedua makna tersebut, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan 2 hal yang paling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Nah, dari kedua ini, hak dan kewajiban, keduanya ini juga tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal yang pertama pasal 26 ayat 1, yang kedua pasal 27 ayat 1, yang ketiga pasal 28, dan yang keempat pasal 30 ayat 1. Nah, subbab yang kedua yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Kita tahu bahwa nilai dasar itu sendiri adalah nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Lalu, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya
oleh negara serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Bidang yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental itu sendiri adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pada nilai instrumental ini biasanya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari undang-undang, undang-undang dasar, sampai dengan peraturan daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan, yaitu tercantum pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang tercantum pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang tercantum pada pasal 27 ayat 2. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara, yaitu tercantum pada pasal 27 ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul pada pasal 28. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama, yaitu tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara, tercantum pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Yang ke-8, hak mendapat pendidikan, yaitu tercantum pada pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Yang ke-9, kebudayaan nasional Indonesia, tercantum pada pasal 32 ayat 1 dan 2. Dan yang ke-10, perekonomian nasional, tercantum pada pasal 33. Yang ke-11, kesejahteraan sosial, tercantum pada pasal 34. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis itu sendiri adalah realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap atau tindakan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, bahkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Subbab selanjutnya yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Nah, itu adalah beberapa faktor dari penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, yang pertama,
proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin rembaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Yang keenam, pelanggaran hak cipta. Nah, itu tadi beberapa kasus pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itulah tadi contoh beberapa kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, subbab yang terakhir yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini dibagi menjadi dua, yaitu upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kedua, membangun partisipasi warga negara atau masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama ini upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentu sudah secara sering Anda dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah perguruan tinggi, maupun non-formal, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, itulah tadi beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya ini membangun partisipasi
Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Nah, itulah tadi penjabaran sekilas tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang memiliki 4 sub. Nah, yang pertama makna hak dan kewajiban warga negara, yang kedua substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang ketiga kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang terakhir penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.